Perkenalkan, nama saya Rati Veronica dari kelas Hukum Laut Internasional. Akan menjelaskan menurut saya laut, danau, sungai, rawa dan waduk itu apa, dikategorikan apa? Itu menurut saya sebagai perairan daratan. Perairan daratan adalah semua perairan yang terletak di daratan, di sebelah darat garis pantai dan di bawah yurisdiksi negara pantai. Berikut adalah beberapa ketentuan hukum laut yang berkaitan menurut saya dengan danau, sungai, rawa. Itu dalam UNCLOS mendefinisikan perairan daratan sebagai semua perairan yang terletak di daratan, di sebelah darat garis pantai dan di bawah yurisdiksi negara pantai. UNCLOS juga mengatur tentang hak dan kewajiban negara pantai terkait dengan perairan daratan, termasuk hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di perairan daratan. Lalu ada Konvensi Ramsar tentang lahan basah. Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lahan basah, termasuk rawa dan danau. Konvensi Ramsar mewajibkan negara-negara pihak untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan lahan basah yang penting untuk dilestarikan dan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mengelolanya secara berkelanjutan. Lalu beberapa peraturan nasional dan regional yang mengatur tentang danau, sungai, rawa, dan waduk. Misalnya UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU nomor 32 tahun 2009 mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di perairan daratan, termasuk danau, sungai, rawa, dan waduk. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 mengatur tentang baku mutu dan pengendalian pencemaran air. Lalu peraturan daerah tentang pengelolaan danau, sungai, rawa, waduk. Beberapa daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan danau, sungai, rawa, dan waduk di wilayahnya. Peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan danau, sungai, rawa, dan waduk seperti penggunaan dan pemanfaatannya, sebagaimana danau, sungai, rawa, dan waduk dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, industri, dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam, bagaimana sumber daya alam di danau, sungai, rawa, dan waduk dapat dikelola secara berkelanjutan. Pengendalian pencemaran, bagaimana pencemaran air di danau, sungai, rawa, dan waduk dapat dikendalikan. Pelestarian lingkungan, sebagaimana danau, sungai, rawa, dan waduk dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Sekian. Baik, di sini saya bernama Rizkia Sadatul Husna dari Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, Rati Veronica, yaitu tentang danau, sungai, rawa, dan waduk. Danau, sungai, rawa, dan waduk dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan karakteristiknya dan fungsinya. Berikut penjelasannya. 1. Danau dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan kedalaman, zona litoral, zona dangkal di tepi danau dengan vegetasi air yang subur. Zona sublitoral, zona dengan kedalaman air yang lebih dalam, vegetasi air masih ada. Zona profundal, zona terdalam dengan sedikit atau tanpa vegetasi air. Fungsi: zona konservasi, dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas air. Zona rekreasi, digunakan untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Zona perikanan, digunakan untuk budidaya ikan. Kedua, sungai. Sungai dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan 1. Aliran air, yaitu zona hulu, aliran air deras dengan bebatuan dan vegetasi riparia. Zona tengah, aliran air lebih tenang dengan sedimen dan vegetasi air. Zona hilir, aliran air tenang dengan muara dan delta.
Fungsi: zona konservasi dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas air. Zona pelayaran digunakan untuk navigasi dan transportasi. Zona industri digunakan untuk kegiatan industri dan komersial. 3. Rawa. Rawa dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan 1. Tipe vegetasi, yaitu rawa hutan didominasi oleh pohon-pohon rawa. Selanjutnya, rawa semak didominasi oleh semak-semak rawa, dan juga rawa rumput didominasi oleh rumput rawa. Selanjutnya, fungsi. Zona konservasi dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis. Zona pertanian digunakan untuk budidaya tanaman dan padi dan palawijaya. Zona ekowisata digunakan untuk kegiatan wisata dan edukasi. Keempat, waduk. Waduk dikategorikan ke dalam beberapa zona berdasarkan fungsi. 1. Zona inti digunakan untuk menyimpan air dan menjaga kualitas air. Yang kedua, zona penyangga melindungi zona inti dari pencemaran dan sedimentasi. Yang ketiga, zona pengembangan digunakan untuk kegiatan wisata, rekreasi, dan perikanan. Dari keempat zona tadi, perlu diingatkan bahwa kategorisasi zona ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan peraturan daerah-daerah setempat. Baiklah, lanjutan dari penjelasan kami mengenai presentasi kami tadi, yaitu dalam ilmu geografi, air merupakan salah satu unsur alam yang sangat penting. Air dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti sungai, danau, dan rawa. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing. Sungai adalah bagian daratan yang lebih rendah dari daerah di sekitarnya, sehingga menjadi tempat aliran air dari mata air menuju ke laut. Danau, rawa, atau waduk. Sungai dapat ditemukan di seluruh Indonesia, seperti Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Danau adalah badan air yang terkunci oleh daratan yang terbentuk akibat proses geologi, hidrologi, atau klimatologi. Danau dapat ditemukan di seluruh Indonesia, seperti Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Rawa adalah bagian daratan yang tergenang air yang dapat digunakan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik atau lahan persawahan dan perikanan jika mengalami pergantian air. Rawa dapat ditemukan di seluruh Indonesia, seperti Rawa Danau di Banten yang merupakan rawa purba terletak di sisi barat wilayah Banten. Waduk adalah tempat penahan air yang dibangun oleh manusia yang digunakan untuk menyimpan air atau mengatur aliran air. Waduk dapat ditemukan di seluruh Indonesia, seperti Waduk Saguling di Jawa Barat yang merupakan waduk terbesar di Indonesia. Zona apa yang dapat dikaitkan dengan sungai, danau, rawa, dan waduk? Zona yang dapat dikaitkan dengan sungai, danau, rawa, dan waduk adalah zona hidrosfer. Hidrosfer adalah zona di mana air dapat ditemukan dalam bentuk cair atau padat. Zona hidrosfer meliputi sungai, danau, rawa, waduk, serta lautan dan samudra. Sungai, danau, rawa, dan waduk merupakan bagian dari hidrosfer yang sangat penting karena berperan dalam mengatur aliran air, menyimpan air, dan mengatur kekeringan. Selain itu, sungai, danau, rawa, dan waduk juga dapat digunakan sebagai sumber daya alam seperti sumber pembangkit tenaga listrik dan lahan persawahan dan perikanan, serta sumber air minum. Baiklah, itulah penjelasan dari kami bersama saya Rizky Azharatul Husna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.